tanpa membangun industri di dalam negeri sendiri gitu. Nah, di sini yang akhirnya Pak Erik melihat bahwa ada mafia-mafia gitu, mafia-mafia besar baik global maupun lokal yang bergabung. KPK tantang Erik, jangan hanya cuap-cuap saja. Ditulis oleh T. Nugroho dari siwa.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango menantang Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyerahkan data-data terkait dugaan korupsi yang terjadi di BUMN yang katanya ditemukan oleh Erick Thohir pasca menjabat sebagai Menteri BUMN setelah menggantikan Menteri BUMN yang dulu Rini Sumarno. Pada hari Minggu 5 Juli 2020, Nawawi Pomolango mengatakan kepada Kompas.com, sebaiknya Pak Erik enggak jawab-jawab saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK, malahan tercatat sudah sampai 2 kali berkunjung ke kantor KPK. Sebelumnya pada Jumat 17 April 2020, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan kepada republika.co.id, di sini Pak Erik melihat ada mafia-mafia besar, baik global maupun lokal yang mungkin bergabung, yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang bukan sibuk produksi. Dan jelas arahan Pak Jokowi kepada Pak Erik supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri farmasi. Kemudian melihat pernyataan yang disampaikan oleh Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN tersebut membuat anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang kita semua sudah tahu bahwa dia adalah salah seorang yang sangat vokal terkait isu-isu yang sangat sensitif seperti ini, Adian Napitupulu, bereaksi keras dengan tujuan mungkin untuk mempertanyakan mengenai pernyataan tersebut di tengah carut-marut kondisi Indonesia yang pada waktu itu memasuki fase awal pandemi COVID-19. CNN Indonesia pada Rabu 22 April 2020 dalam sebuah artikel beritanya menuliskan statement dari Adian Napitupulu yang mengatakan, kalau memang ada mafia dan buktinya cukup maka segera lapor presiden, lapor polisi atau KPK, lengkapi bukti-bukti terus tangkap. Jangan cuma bicara ke media saja dan membuat rakyat dan pelaku usaha saling curiga. Tutur Adian. Saya pribadi melihat bahwa semua pernyataan kontroversial terkait dengan Menteri BUMN Erick Thohir selalu saja melalui staf khususnya, Arya Sinulinga. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar apa yang dikatakan Arya Sinulinga tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Karena banyak pihak yang mencurigai bahwa kegaduhan yang terjadi selama ini terjadi terkait dengan BUMN dan segala drama-dramanya adalah karena Arya Sinulinga. Benarkah itu? Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang basicnya mempunyai perusahaan di bidang media terkesan sangat takut untuk memberikan pernyataannya langsung kepada awak media sehingga terkesan harus diwakilkan kepada staf khususnya yang bisa jadi staf khusus tersebut menyampaikan sesuatu yang kurang tepat atau bahkan sesuatu yang salah kepada para awak media. Erick Thohir terkesan lebih nyaman berbincang dan meladeni wawancara dari para YouTuber yang singgah di kantor Kementerian BUMN. Jika memang takut dengan media, mending Erick Thohir buat akun YouTube saja. Bisa digunakan untuk upload video yang berisi pernyataan-pernyataannya. Jangan selalu percaya dengan staf khusus. Wamen sudah punya 2, wamennya merangkap jadi komisaris BUMN pula. Juga sudah punya staf khusus yang jadi jubir. Kurang apa lagi coba fasilitas yang diberikan oleh negara kepada Anda. Menyambung isu terkait mafia Alkes yang pada bulan April lalu sempat mencuat, tetapi sampai hari ini belum juga ada laporan yang dilayangkan oleh Kementerian BUMN kepada pihak yang berwajib. Apakah dulu hanya untuk membuat sensasi saja? Apakah yang disampaikan waktu itu hanya sebatas rumor saja? Atau memang tidak ada bukti terkait pernyataan yang menyinggung tentang mafia Alkes tersebut sehingga membuat kegaduhan di Indonesia yang menyebabkan satu sama lain saling curiga? Jika memang punya data dan bukti, seharusnya sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar bisa segera diusut. Bukan hanya cuap-cuap di media saja, tapi tidak ada tindakan apapun. Jadi pejabat itu untuk bekerja, tidak untuk membuat sensasi dan kontroversi. Selain tentang mafia Alkes yang dulu sudah sempat digembar-gemborkan, Erick Thohir selaku Menteri BUMN mungkin saja tahu tentang korupsi yang terjadi di Jiwasraya. Siapa saja yang bermain di belakangnya, emiten milik siapa saja yang menjadi ladang perampokan uang rakyat tersebut. Jika Erick punya data tentang siapa saja yang sebenarnya bermain di Jiwasraya atau di BUMN lainnya, lebih baik segera serahkan datanya kepada KPK. Jangan hanya cuma cuap-cuap di media saja. Begitu ditantang oleh KPK untuk diminta datanya, nanti bilang nggak punya. Kan nggak lucu, nggak ada akhlak itu namanya.